Prof, tadi kita sudah membahas betapa banyak sekali makna yang terkandung dari perayaan kebersamaan, sejarah Indonesia, kebaikan masyarakat Indonesia dalam berinteraksi. Tetapi juga kadang-kadang ada pertanyaan dan seringkali itu dilontarkan. Indonesia ini nilai keagamaannya baik, negara dan ulama cukup baik hubungannya dengan pemuka agama cukup baik, nggak kurang-kurang pesantren, nggak kurang-kurang gereja. Tetapi ketika muncul kasus-kasus yang tercela dan itu pasti dilarang oleh agama, kasus korupsi misalnya, kita masih belum juga selesai dengan itu meskipun ada upaya. Profesor punya pandangan apa soal ini? Iya, kalau bahasa agamanya ya, di mana ada kebaikan di situ pasti ada iblis. Di mana ada kebaikan? Iya. Kalau nggak ada kebaikan, nggak perlu iblis hadir. Toh sudah menjadi CS-nya iblis ya kan. Nah jadi kita harus waspada. Justru di tengah kebaikan itu selalu ada pihak-pihak atau kelompok-kelompok atau hal-hal yang bisa mengkontraskan dengan gagasan-gagasan yang baik itu ya kan. Nah disinilah kita ditantang untuk menjadi manusia yang matang. Ya kan? Kematangan seseorang itu bisa diukur ketika ia mampu mengendalikan diri atau bisa melakukan understanding yang sangat dalam terhadap orang lain ya dengan baik sangka ya. Nah bukan sebaliknya. Jadi inilah yang kita perlukan. Misalnya kasus korupsi ya. Kita semuanya concern. Saya juga bahkan kami mendapatkan penghargaan dari KPK pada hari ulang tahun korupsi yang lalu di Bali ya, karena kami merumuskan pandangan korupsi terhadap 6 agama, pandangan korupsi dalam Islam, dalam Katolik, dalam Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu, satu paket. Dan kami sendiri ya, saya sendiri juga menulis buku teologi korupsi yang diapresiasi oleh Ketua KPK. Dan kami juga sendiri mencoba untuk menerapkan semua itu di lingkungan Kementerian Agama ya, di bawah kepemimpinan saya sekarang ini ya. Alhamdulillah kita juga mendapatkan banyak atau beberapa penghargaan lah. Selamat, Prof. Nah kita baru-baru ini kita juga melakukan mungkin kementerian yang paling banyak mengundang atau bekerja sama dengan KPK adalah Kementerian Agama. Saya sadar itu karena instansi yang paling besar di Republik ini adalah Kementerian Agama kan, vertikal kan, mulai dari Menteri Agama sampai ke KUA di tingkat kecamatan. Karyawan kami 350.000 lebih ya kan. Nah, saya tadi pagi juga itu minggu kemarin juga mengundang kejaksaan, mengundang wakil kepala KPK ya untuk berikan masukan. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya inspektorat ya, itu kita selalu mengundang para pihak itu untuk memberikan masukan demi untuk membersihkan Kementerian Agama ini ya. Karena bagi kami, saya ingat terus apa yang disampaikan oleh Profesor Hamka, Buya Hamka dulu. Hati-hati Kementerian Agama. Kementerian Agama itu backgroundnya itu seperti kain putih ya. Noda hitam itu pasti akan sangat norak. Tapi kalau instansi lain mungkin backgroundnya biru, coklat, hijau. Jadi tintanya, nodanya enggak terlalu norak. Nah saya ingatkan kepada teman-teman semua Kementerian Agama ya, ingat pesannya Buya Hamka memesankan hati-hati. Masyarakat itu ekspektasinya tuh pinginnya aparat Kementerian Agama itu kayak malaikat itu. Persoalannya kan kita bukan malaikat, maka itu perlu ada nasihat dari berbagai pihak untuk menciptakan proses penyadaran. Bagaimana supaya kita jangan sampai menjadi pelaku korupsi di Kementerian Agama ya, karena siapa lagi yang akan jadi contoh kalau Kementerian Agama tidak mampu menjadi contoh. Biarkanlah yang lalu masa lalu, tapi akan datang kita harus membersihkan lembaran putih, menciptakan suatu keadaan yang sangat indah. Itu ekspektasi kita, harapan kita. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan ya kan. Ya, dan artinya mungkin ada formulasi khusus bagaimana, kan gini, Indonesia ini kan beruntung karena titik temu antara nilai kebangsaan dan teologis itu tadi ada di ideologi Pancasila pertama soal ketuhanan yang Maha Esa. Artinya segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan itu kan seharusnya bisa diturunkan gitu. Ada nggak upaya khusus yang misalnya secara khusus misalnya terkait korupsi, mungkin banyak isu lain tapi saya memberikan contoh yang korupsi gitu, yang berangkat dari pertemuan antara teokrasi atau teologi itu. Nah itulah
indahnya Indonesia karena memiliki Pancasila. Ya. Pancasila itu adalah melting pot yang mampu meramu semua organ yang ada di Indonesia, termasuk nilai-nilai yang ada di dalamnya kan. Jadi semua agama di Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, ya, Hindu, Buddha, Konghucu, menerima Pancasila sebagai bagian yang integral daripada agamanya itu. Ya. Jadi kita bisa menjadi orang Muslim Indonesia 100%, tapi pada saat yang bersamaan kita juga bisa menjadi menerima Pancasila 100% ya kan. Karena nggak ada satupun yang bertentangan dengan Islam. Ya. Ternyata juga hal yang sama juga terjadi pada agama-agama lain. Memberikan pengakuan bahwa Pancasila dengan 5 silanya itu adalah patokan dasar juga pada agama yang bersangkutan. Dengan demikian titik temu yang mempertemukan kita adalah Pancasila ini. Nah, jadi dengan adanya kekuatan Pancasila, sampai kalau kami ke luar negeri ya di Timur Tengah, banyak sekali menanyakan apa itu Pancasila. Jadi saya coba menjelaskan. Kita bukan negara Islam di Indonesia, ya dalam arti konstitusinya ada memberikan merek negara Islam, tapi nilai-nilai Islam tidak ada yang tercekal untuk bisa diterapkan di Indonesia. Semuanya bisa diterapkan. Ya, jadi agama lain juga tidak ada ajaran agama lain yang tidak bisa diterapkan di Indonesia. Semuanya bisa diterapkan. Berarti Indonesia ini adalah suatu danau besar yang mampu menampung semua dan tanpa harus menimbulkan riak-riak satu sama lain. Inilah Prof, indahnya Indonesia. Saya ingin bergeser sedikit, masih terkait dengan ajaran agama, tetapi ada satu contoh solidaritas sosial yang bersumber dari perintah agama namanya zakat. Sampai ke contoh umat Islam. Dalam satu kesempatan Presiden Prabowo bahkan sangat emosional mengucapkan terima kasih atas peran zakat, Basnas. Kita simak dulu sambutan Presiden Prabowo dalam kesempatan bersama Basnas. Anda mewakili bangsa Indonesia, Anda mewakili umat Islam di Indonesia. Bantuan Anda sangat dirasakan. Saya terima kasih atas nama pemerintah dan bangsa Indonesia atas bantuan saudara Basnas yang organisir. Luar biasa, terima kasih. Sebuah ungkapan yang sangat emosional sekaligus memberikan pesan bahwa betapa pentingnya hubungan antara nilai agama dengan nilai kebangsaan. Ini kan Basnas ini kan diatur oleh negara, tapi juga bermanfaat untuk umat. Kalau lihat potensinya tahun 2025 kan bisa 50 triliun rupiah potensi dari pengumpulan zakat itu. Sebenarnya apa sih yang harus bisa lebih didorong bahwa pemanfaatan ini lebih tersosialisasi, publik bisa lebih tahu, tidak hanya urusan satu umat saja, tetapi mungkin kebermanfaatannya bisa dilakukan untuk lintas agama misalnya. Iya, saya suka menggunakan istilah pundi-pundi umat. Ya. Kalau dalam Islam itu ya mencontoh Rasulullah pada masanya ya, direktur eksekutifnya pada waktu itu adalah Abi Hurairah ya. Abi Hurairah. Dia mengetuai Baitul Mal. Baitul Mal itu ada beberapa laci-lacinya di situ. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada jariyah, ada hibah, ada wasiat, ada luqatah, ada fai', ada ganimah, ada hibah, ada wasiat, ada mudarabah, ada musyarakah, ada wadi'ah, ada hiwalah. Belum lagi ada yang disebut dengan pajak waktu itu juga ada jizyah namanya. Dan 27 pundi-pundi umat yang dikoleksi oleh Abi Hurairah pada waktu itu. Ya, itu ada misalnya satu contoh ya. Ini hadis ada dasarnya ya. Rasulullah kasihan tuh ada rumah ibadah, sebutlah gereja pada waktu itu ya. Terbengkalai kok nggak pernah diselesaikan. Kasihan tuh umatnya mau beribadah tapi nggak ada rumah ibadah. Kenapa nggak diselesaikan? Nggak ada dananya ya Rasulullah. Bantu tuh, ambilkan, bantu
penyelesaian rumah ibadah itu jangan ambilkan dari zakat dan wakaf, tapi ambilkan dari pundi-pundi hibah. Oke. Jadi ada hibah. Hibah itu bisa untuk siapa dan apa saja, termasuk kepada non-muslim. Tapi kalau zakat itu sangat Penerimanya terbatas. sudah Ada asnafnya ya kan. Tidak boleh Asnaf, selain ya. itu. Asnaf itu kan misalnya fakir miskin, Ya. ya termasuk di situ juga orang yang berutang, kemudian juga mualaf dan seterusnya. Saya jadi mungkin ini kesempatan juga untuk menjelaskan. Saya jadi ingat betul ketika sempat ada pro kontra soal pernyataan Prof. Nasar. Saya jadi paham yang dimaksud oleh Prof. Nasar adalah ingin mengoptimalkan instrumen filantropi selain zakat kan. Ada infak, ada wakaf. Tapi itulah tantangannya era sekarang itu, Prof. Salah satunya ada tantangan komunikasi dan tantangan teknologi. Prof ingin menyampaikan, tadi sudah disampaikan juga, ingin sekaligus menjelaskan meskipun sudah selesai menurut saya, tetapi tidak ada salahnya menjelaskan konteksnya optimalisasi instrumen filantropi selain zakat. Jadi maksud saya pada waktu itu ya, di forum terbatas itu ya, pengalaman pada masa Nabi ya, itu zakat itu bukan segala-galanya. Bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya, tapi ada lembaga-lembaga keuangan ya. Di luar negeri juga misalnya ada wakaf ya, seperti Menteri Wakaf di Kuwait, Menteri Wakaf di Jordan, Menteri Wakaf di Emirat Arab dan Qatar. Di Timur Tengah itu lebih dominan wakaf ya. Karena wakaf itu bisa lebih banyak daripada zakat dan peruntukannya pun juga bisa lebih luas. Kalau zakat itu nggak bisa. Zakat dipakai membangun segala macam. Selain yang ditekskan dalam Al-Quran itu, yang 8 asnaf itu nggak boleh. Nah, jadi kalau mau membangun umat di masa depan itu, ya jangan hanya zakat dikedepankan, kita kan sedikit-sedikit zakat. Ya, zakat itu adalah pemberian terkecil umat Islam, cuma 2,5%. Ya kan? Nah, bandingkan dengan kekayaan kita, bunga tabungan kita atau deposito lah, ya, itu bisa sampai 6% ya kan. Nah, sedangkan zakat itu cuma 2,5%. Nah, jadi kita ingin memberdayakan semua potensi umat ini. Misalnya kurban ya. Orang yang berkurban itu bisa sampai 30 triliun. Orang yang akikah itu kan berapa anak laki-laki kan 2 ekor kambing itu kan. Saya sudah koordinasi dengan Kepala Biro Pusat Statistik, berapa anak laki-laki lahir setiap tahun, berapa anak perempuan lahir. Bisa dihitung jumlahnya. Satu kambing itu sama dengan 3 juta, sama dengan sekian, itu sekitar 30 triliun juga. Nah, belum lagi apa yang kita sebut dengan zakat. Zakat itu kalau kita profesionalkan, ya undang-undangnya, regulasinya diperbaiki, potensi zakat itu jumlah umat Islam yang berKTP Islam menyimpan uangnya di bank, apakah dalam bentuk tabungan atau deposito, seharusnya zakat itu per tahun itu 320 triliun. Nah, kita baru mengumpulkan 41 triliun kemarin. Nah, wakaf seharusnya lebih besar. Coba kita bandingkan negara lainnya. Baru pulang dari Jordan dengan Bapak Presiden. Pengumpulan zakatnya hanya 20 miliar dirham. Tapi wakafnya 600 dirham. Kuwait itu jauh lebih besar wakafnya daripada zakatnya. Kemudian Emirat Arab, Qatar, jauh lebih besar wakafnya daripada zakatnya. Nah, kalau kita hanya mengandalkan pesan yang mau disampaikan oleh itu message yang kita akan pesankan. Tapi itulah. Kalau kita kumpulkan semuanya, Mas, itu kurang lebih, kalkulasi saya kotor ya, itu 1.200 triliun per tahun. Bisa. Jadi untuk biaya umat itu mungkin tidak perlu menggunakan pajak. Biar pajak itu dipakai untuk membangun infrastruktur. Belum lagi Katolik. Katolik itu juga charity-nya besar tuh. Kristen. Kemudian juga Hindu, Buddha, Konghucu. Itu kalau semuanya kita organize. Saya sudah minta kepada dirjen kami yang dirjen-dirjen tersebut itu, coba kita datakan dulu berapa itu. Nah, ternyata jumlahnya tidak sedikit. Nah, mungkin akan datang, kita akan profesionalkan. Nah, kalau itu kita himpun, itu dahsyat itu. Sangat dahsyat. Dan itu bisa sangat membantu orang-orang miskin. Kalau itu terkumpul dengan bagus, seharusnya nggak ada orang miskin mutlak di Indonesia kan. Dan itu pesan utama yang ingin disampaikan oleh Prof. Nasar.